Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam pertemuan yang kedua ini, dan ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Maka kewajiban bagi seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang telah disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kalimat sebelumnya, wa idza u'tiya syakar, dan apabila diberi maka seorang muwahhid atau seorang muslim dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita di sini untuk bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah Allah berkahi ini patut kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umat yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, pada pertemuan sebelumnya kita selesai satu paragraf dari kitab Qawaidul Arba', dan telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mempelajari 4 kaidah ini. Karena ketika kita tidak faham tentang 4 kaidah ini, ya, bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa kita sadari, atau paling tidak kita akan meremehkan perkara tauhid, dan ini sungguh sangat berbahaya sekali. Ya, ketika kita tetap dalam kesyirikan atau tidak paham dalam ketauhidan dan meninggal dalam kondisi tidak bertauhid, maka neraka adalah tempat kita yang kekal nanti di neraka di akhirat. Ikhwah fillah, antum lihat di sana di paragraf yang kedua. Ya, seperti biasa insyaallah kita bacakan, kemudian kita berikan penjelasan sedikit demi sedikit. Ya. Sudah ketemu ya insyaallah paragraf yang kedua. I'lam, ketahuilah. Arsyada, membimbing. Arsyada yursyidu mursyidan. Mursyid itu pembimbing. Kamu, berarti arsyadaka, membimbing kamu. Siapa? Allahu, Allah. Li, kepada, atau untuk juga bisa. Ta'atihi, taat kepadanya. Ya, biasanya kalau ada kalimat fi'il madhi, ya, digunakan seperti kalimat seperti ini, maka dia bermakna doa. Berarti semoga Allah membimbingmu, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi afillah termasuk kebiasaan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu beliau mendoakan orang yang membaca risalahnya, orang yang belajar kepada mempelajari risalahnya, semoga Allah membimbing kalian dalam ketaatan. Ya. Dan afillah sekali lagi seorang guru, ya, hendaklah dia senantiasa mendoakan muridnya juga. Jadi Syekh ini memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang guru bersikap kepada muridnya, atau secara umum bersikap kepada kaum muslimin. Dan dulu pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan bagaimana doa Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik. Ya, Nabi berdoa, Allahumma aktsir malah, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladah, dan anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu. Dalam riwayat lain, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga, dan berkahilah terhadap apa yang telah engkau berikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan berkat keberkahan doa beliau ini, subhanallah, beliau termasuk orang yang kaya, kemudian anaknya juga banyak, dan beliau termasuk sahabat yang meninggal di Madinah paling terakhir. Kemudian juga di sana ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Beliau pernah berdoa, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watah. Ya Allah, paskan atau tepatkanlah sasarannya, tepatkanlah tembakan panahnya,
wajib da'watahu, dan ijabahilah doanya. Dalam riwayat lain Nabi juga mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, ijabahilah kepada Sa'ad apabila dia berdoa kepada engkau. Dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau juga terkenal dengan istilah atau julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Maksudnya apa? Beliau punya doa yang mustajab. Ketika beliau berdoa maka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau seorang guru ingin muridnya berhasil, maka jangan jangan medit untuk mendoakan. Lah murid saya nganyeli kok. Nganyeli dan tidak nganyeli kita tidak tahu ke depannya ya. Nggih. Bahkan ada beberapa dari sahabat Nabi yang dalam tanda kutip mungkin bisa menjadikan Nabi marah. Ya, dengan perbuatannya. Ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir, ya, radhiyallahu anhu. Ya, ketika kecil diutus Nabi untuk menyampaikan kurma kepada ibunya. Yang namanya anak kecil, ya, di tengah jalan dia berhenti, ketemu dengan temannya, akhirnya main-main. Ya, disusul sama Nabi. Ya, akhirnya dipegang pundaknya sama Nabi, dikatakan ya Gudar, wahai pengkhianat. Ya, ini akhirnya apa? Nu'man bin Bashir ini, ya, hasil didikan Nabi SAW ini, beliau termasuk salah satu perawi hadisnya Nabi SAW. Dan inilah didikan Nabi SAW. Ya. Kemudian ada juga di sana, ya, takminnya Nabi SAW kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, mengaminkan doa sahabat atau menyuruh sahabat berdoa kemudian beliau mengaminkan. Ya, satu ketika Abdullah bin Mas'ud beliau sholat, kemudian fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi duduk, ya, mendengarkan Abdullah bin Mas'ud, ya, mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau salat. Ya. Falamman taha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala selesai Abdullah bin Mas'ud tadi selesai membaca Al-Qur'an, apa kata Nabi? Man ahabba an yaqra al-Qur'ana qaddan kama unzila falyaqra qira'ata ibnu ummi abd. Siapa yang ingin baca Al-Quran, ya, sebagaimana Al-Quran tadi diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Nah, ini tazkiyah Nabi, ya. Maka seorang guru, ya, jangan medit untuk memuji santrinya, ya. Walaupun kemampuannya mungkin kurang bagus, ya, atau lebih sering membuat guru itu marah, ya. Tapi doakan dia, ya. Ketika dia punya kelebihan, puji dia, ya. Bahkan ikhwafillah, konon Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, beliau sampai menjadi pakar dalam urusan hadis, ya, itu karena sebab satu. Beliau menceritakan satu ketika waktu beliau belajar menulis, ya, gurunya menyampaikan, ya, Masya Allah, tulisan kamu seperti tulisan para ahli hadis. Mendengar suara itu, mendengar apa yang disampaikan gurunya tadi, semangat beliau langsung meledak. Ya, tidak ada salahnya, Masya Allah, bacaanmu kamu bagus, ya, seperti bacaannya Syekh Sudes. Nah, tidak masalah, ya. Itu bentuk pujian nih kepada santri kita, dan itu bisa menyemangati. Ikhwafillah. Kemudian Nabi SAW setelah mendengar dan mengucapkan tadi, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sal tu'tah, ya, mintalah kepada Allah, niscaya akan diijabahi. Ikhwafillah, itu diantara kepedulian seorang guru terhadap, dan ini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah tersebut, risalah Qawaidul Arba ini. Selanjutnya, anna, bahwasanya al-hanifiyata, hanifiyah, millata Ibrahim, ya, millah itu agama, Ibrahim. Insya Allah dalam dua paragraf ini juga masih termasuk bagian daripada muqaddimah atau pengantar untuk memahami 4 kaidah yang akan kita pelajari mendatang. Yang pertama di sini beliau katakan annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang yang hanif. Apa itu hanif? Hanif artinya cenderung kepada kebenaran dan menjauhi keburukan. Ya, makanya kalau kita punya anak laki-laki, ahsan dikasih nama Hanif, ya, bagus. Ya. Jadi Hanif adalah cenderung kepada kebenaran, ya, dan meninggalkan hal-hal yang batil. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan.
Ibrahim itu dia bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, ya, seorang yang lurus, seorang yang cenderung kepada kebenaran, menjauhi keburukan. Musliman, orang yang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Hanif, sebagian ahli tafsir mengatakan al-ma'il anil adyani kulliha ila dinil mustaqim, meninggalkan semua agama menuju kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Dan ini ikhwafillah wujud daripada tauhid, ya, yang menamakan Nabi Ibrahim Hanif itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Hanif artinya orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan alladzi yuwahhid, Hanif itu orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Wa yahuj, dia juga berhaji. Wa yudahhi, dan dia juga berkurban. Wa yahtatin wa yastaqbil qiblah, ya, orang yang berkhitan dan juga orang yang menghadap kiblat. Hal-hal ini yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebagian ahli mengatakan bahwa ashalul adyan wa ahabbuha ilallah, Islam pada waktu itu adalah agama yang paling mudah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ribet aja ajarannya. Ikhwafillah, maka hakikat daripada agama Nabi Ibrahim sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan haqiqatu millati Ibrahim hiya tahqiqu makna la ilaha illallah. Oke, kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Lah, sedangkan hakikat daripada agama Nabi Ibrahim itu apa? Yaitu tahqiqu makna la ilaha illallah, merealisasikan daripada makna kalimat la ilaha illallah, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, tatkala beliau berkata kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, ya, bentuk berlepas diri. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakanku, sungguhnya dia akan memberikan kepadaku petunjuk. Nah, dua ayat ini menunjukkan dari makna kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu terdiri dari dua hal, ya. An-nafyu, ya, pengingkaran, yaitu menafikan atau berlepas diri kita dari apa? Segala sesembahan, ya. Kalimat la ilaha, ya, ini la nafiyal jinsi, ya. Kalau ada la kemudian depannya ada isim dan dia berharokat mansub atau fathah, maka dikatakan la nafiyal jinsi, tidak ada sama sekali, ya. La ilaha, tidak ada sama sekali ilah yang berhak diibadahi. Nah, ini bentuk penafian kita, bentuk kita berlepas diri daripada ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalimatut tauhid itu adalah apa? Berbarok atau berlepas diri daripada ilah atau sembahan selain Allah, kemudian menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi secara hak. Dan inilah yang namanya hanifiyah, ya. Berarti makna lain dari hanifiyah yaitu tauhid, ya. Dan inilah yang diserukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Kemudian anta'buda, an bahwasanya ta'buda, engkau menyembah, Allah wahdahu, semata, ya. Anta'budallaha wahdahu, bahwasanya engkau menyembah Allah semata, mukhlisan, memurnikan, ya, atau mengikhlaskan, lahu, padanya, ya, hu ini kembali kepada Allah, ya. Jadi kita beribadah kepada Allah murni, hanya Allah yang kita tuju, ya. Niat kita, tujuan kita, yang kita harapkan dari ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ad-din, agama,
Maksudnya meninggalkan segala macam agama menuju kepada agama Islam semata, ya. Jadi paham ya, Hanifiyah atau millahnya Ibrahim alaihissalam yaitu tauhid, ya. Dan tauhid adalah kalimatnya la ilaha illallah, terdiri dari dua hal, ya, itsbat dan nafyu. Nafyu dan itsbatnya, menafikan segala bentuk peribadahan dan segala bentuk sembahan, kemudian mengisbatkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah. Qala ta'ala, qala berfirman, Ta'ala, ya, Ta'ala yang maha tinggi, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna, wa dan ma tidaklah khalaqtu aku ciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa melainkan atau kecuali, bisa melainkan atau kecuali li agar ya'budun, ya, mereka beribadah kepadaku. Ya, ini dalil bahwasanya tujuan manusia yaitu satu, beribadah kepada Allah semata, dan tidak ada ibadah kecuali ditujukan kepada Allah. Maka dalam risalah Ushulus Salasah, ya, sering kita sampaikan, barang siapa yang memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah, faqad kafara au asyrak, ya, sungguh dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, fa idza, maka idza apabila arafta engkau mengetahui anna bahwasanya Allah khalaqa menciptakan kamu atau engkau li untuk ibadatihi ibadah padanya. Fa idza arafta, maka apabila engkau mengetahui annallaha khalaqaka, bahwasanya Allah menciptakan kamu atau telah menciptakan kamu li ibadatihi untuk ibadah kepadanya. Jadi kalau kita sudah mengetahui tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa'lam, maka ketahuilah. Ya, kalimat fa'lam itu litanbih, ya, agar supaya kita perhatian. Ketahuilah anna bahwasanya al-ibadata ibadah la tusamma tidak dikatakan atau tidak disebut juga bisa, ya. Tidak dikatakan atau tidak disebut atau tidak dinamai bisa, ya, karena bahasa Arab itu luas, ya. La tusamma tidak dikatakan atau tidak disebut ibadatan sebagai ibadah illa melainkan atau kecuali ma'a bersama at-tauhidi, tauhid.
Perhatikan kalimat beliau ini satu poin yang sangat penting di muqaddimah ini. Ya, annal ibadata la tusamma ibadatan. Sungguhnya ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan tidak disebut sebagai ibadah. Tidak dikatakan sebagai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Apa tauhid? Memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang diperintahkan kepada kita tujuannya satu, Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kemudian tujuannya bukan selain Allah, maka tidak dinamakan ibadah. Sekiranya dinamakan ibadah, itu adalah bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti satu bentuk apa? Kesyirikan. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh kama, sebagaimana anna, bahwasanya as-salata, salat, la tusamma, apa tadi la tusamma? Tidak disebut, ya, atau tidak dinamakan juga bisa, atau tidak dikatakan juga bisa. Salatan, salat, illa, melainkan ma'a, bersama. Kalau ma'a ini tadi sudah ada, ya, jadi tidak perlu diasih arti, ya. Sekali lagi indikasi kalau ikhwah fillah semuanya kosakatanya nambah itu berarti semakin ke belakang semakin bersih, ya. Atau mungkin nanti di sesi akhir ada tesnya, tes kosakata. Sudah bersih, alhamdulillah. Oh gitu, okay. Ya, di paragraf 1 paragraf kemarin kan insya Allah lumayan ya, hampir 20-an kosakata. Ya. Taib, annas salata la tusamma salatan, ya. Sebagaimana bahwasanya salat tidak dinamakan salat atau tidak disebut salat illa, kecuali ma'a, bersama at-thaharah, ya, bersuci, ya, atau kesucian. Ya. Toharotin, ya, illa ma'a toharotin, ya. Kalau ada orang awam semisal, ya, kemudian dia sholat, ya, ada orang yang datang sholat tanpa wudhu, ya, kira-kira gimana? Orang akan mengatakan, sholatnya ndak sah, ya. Atau ada orang sholat kemudian kentut, ya, sholatnya sah atau tidak? Batal. Kenapa? Karena toharohnya hilang dan batal, ya. Dan inilah seperti ini juga tauhid, ya. Semua ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sering kita dengar deh di kajian-kajian, ya, syarat diterimanya ibadah ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas, ya. Inilah makna tauhid, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. 2 hal ini harus ada, ikhwah fillah. Kalau orang ibadah ikhlas hanya kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi, namanya apa? Mubtadi', ya. Kalau istilah kita mungkin ahli bid'ah, ya. Kenapa? Ya, ikhlas, niatnya bagus, tapi caranya tidak mengikuti Rasulullah, ya. Berarti dia pakai cara sendiri atau cara selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mubtadi' namanya, bid'ah. Tapi kalau orang mengikuti Rasulullah plek tapi tidak ikhlas, disebut apa? Riya, bagian dari kesyirikan. Ya, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Enak mana kira-kira? Mubtadi' atau musyrik? Tidak enak semuanya. Ya, dua-duanya terancam dengan neraka. Ya, maka ingat, ketika ingin ibadah kita diterima, ya, maka ikhlaskan hanya kepada Allah. Allah yang kita tuju. Kemudian apa? Berusaha sekuat tenaga meniru apa yang dicontohkan oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada tadi, kama sebagaimana annas sholata la tusamma sholatan, bahwasanya salat tidak disebut sebagai salat illa ma'at thaharah, kecuali dengan atau bersama thaharah. Kalau thaharah itu merupakan syarat sahnya salat, maka tauhid merupakan syarat diterimanya ibadah. Ya, kedudukannya sama. Ya, kalau itu hilang maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza, maka apabila dakhala, masuk, asyirku, kesyirikan, fa idza, maka apabila dakhala, masuk, asyirku, kesyirikan, fi, ke dalam, atau di juga bisa, al-ibadati, ibadah. Ya, baik itu kesyirikan kecil apalagi kesyirikan besar, kalau dia masuk dalam ibadah, segala bentuk ibadah, ya. Apa kata beliau? Fasadat, maka rusak. Ya, fa, maka fasadat ini satu kelangkian, ya. Fasadat, maka rusak. Ya, ibadah tadi akan rusak. Orang yang sholat tujuannya untuk dilihat orang lain, ini namanya riya atau sum'ah? Riya, ya, karena untuk dilihat. Orang baca Quran kemudian dibagus-baguskan tujuannya agar orang mendengar, ya, untuk dipuji, namanya sum'ah. Dua-duanya kesyirikan. Ya, walaupun kesyirikan kecil, tapi yang namanya kesyirikan kalau dia masuk ke dalam ibadah, maka ibadah tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesyirikan besar. Bedanya ikhwafillah, kalau kesyirikan kecil itu merusak amal yang ada pada kita waktu itu. Ya, misal sholat kita ingin dilihat, maka sholat kita rusak. Tapi kalau kesyirikan besar itu merusak semua amal ibadah kita. Ya, tidak cuma sholat, puasa kita tidak diterima, zakat kita tidak diterima, haji kita tidak diterima. Kalau kita melakukan kesyirikan besar. Nah, terus gimana caranya? Ya, kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka, sebagaimana al-hadath, ya. Hadath. Jadi dalam istilah fikih itu ada istilah hadath, kemudian ada istilah najas atau najasah, yang kedua adalah qadarah. Ya, ini paling tidak kita harus tahu bedanya, ya, Fahillah. Ya. Hadath, Hadath itu sukun. kal hadathi. Hadathi, ya. Kal hadathi. Kenapa di kasrah? Ada huruf jar, masyaallah. Udah pintar bahasa Arab berarti, ya. Nah, ya, kalau hadath itu adalah apa maknanya? Suatu keadaan yang terjadi pada badan yang mengakibatkan seorang terlarang melakukan ibadah, ya. Paham, ya? Jadi suatu keadaan pada badan manusia yang menjadikan dia terlarang untuk melakukan ibadah seperti sholat dan yang lainnya. Maka dari sini hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, gimana cara menghilangkannya? Cukup dengan wudu. Ya. Kalau tidak ada air maka diganti dengan tanah atau tayamum. Ya. Kalau hadas besar, bagaimana cara mensucikannya? Mandi janabah. Ya. Istilah yang kedua, najis. Ya. Najis itu adalah sesuatu yang kotor, yang mana itu dianggap kotor oleh syar'i. Ya. Jadi kalau syar'i mengatakan benda ini najis, ya berarti najis. Ya. Sedangkan qadarah itulah sesuatu yang kotor sebagaimana anggapan manusia. Maka sesuatu yang kotor menurut anggapan manusia belum tentu najis menurut syariat. Ya, paham nggih? Jadi hadas, kembali kepada tadi, hadas itu adalah satu hal yang menjadikan seorang itu harus bersuci, ya, atau melakukan toharoh sebelum dia melakukan ibadah. Kal hadathi, sebagaimana hadas, idza, apabila dakhala, masuk, fi, di dalam,
at-thaharah, ya, kesucian atau thaharah, ya. Thaharah, kesucian. Ya, seorang berhadas maka dia thaharahnya batal, ya. Ikhwah fillah, ya, syirik seperti itu. Ya, syirik kalau dia masuk ke dalam ibadah maka dia ibarat hadas yang menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjutnya faidza, maka apabila, dan ini sudah, ya, tidak perlu dikasih lagi. Arafta, apa arafta tadi? Engkau mengetahui, ya, atau kamu mengetahui, anna, bahwasanya, ada ini, ya, oh ada, ya, masya Allah, nggih. Ya, berarti ini ada apa? Beberapa cetakan, insyaallah. Ya, ahwan saya ulangi sesuai yang kitab ini. Kama, sebagaimana qala, berfirman. Ya, tadi kan idza dakhala fit thaharah, ya, terakhir itu kan. Sekarang lanjutnya kama, sebagaimana lanjutnya. Qala, berfirman. Ta'ala, yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Ma, tidaklah, atau tidaklah pantas, kana, adalah, li, bagi atau untuk, ya. Jadi untuk li tadi di beberapa kalimat di atas sudah kita baca, ya. Tujuannya kita terjemahkan secara terpisah ini supaya kita tahu, oh ini huruf, ini tambahan, ini kalimat aslinya, ya. Al-musyrikina, orang-orang musyrik, ya, tidaklah pantas, ya, terjemahannya tidaklah pantas bagi orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, an, bahwasanya, ya'muru, memakmurkan, masajida, masjid-masjid, Allahi, Allah, ya, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik, ya, memakmurkan masjid-masjid Allah. Disebabkan karena apa? Syahidina, mereka mengakui, ala, atas, anfusi, diri-diri, ya, anfusi, diri-diri, him, mereka. Ya, berarti anfusihim, diri-diri mereka. Bi, dengan al-kufri, kekufuran. Ya, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, dikarenakan mereka mengakui atas diri mereka sendiri, yaitu kekufuran. Ya, orang-orang kafir zaman dahulu mereka mengakui, ya, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bertawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan seperti ini yang menjadikan mereka tidak pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulaika, mereka itulah, atau mereka itulah, habitat, yang telah hapus atau telah gugur, a'malu, amal-amal, hum, mereka, wa, dan
fi di an-nari neraka, hum mereka, khalidun kekal. Ya. Sini Allah sebutkan orang musyrik itu ulaika habitat a'maluhum, mereka yang telah batal atau telah hangus amal mereka, telah gugur amal-amal mereka. Tidak cuma itu, kalau mereka tidak bertobat, wa finnarihum khalidun, di neraka mereka akan kekal selama-lamanya. Selanjutnya faida, maka apabila arafta, engkau mengetahui, anna, bahwasanya asyirka, kesyirikan, idza, apabila khalata, mencampuri, al-ibadata, ibadah, afsada, merusak. Ya. Ha kembali kepada ibadah. Berarti afsadaha, merusak ibadah. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha. Apabila engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila bercampur dengan ibadah atau bercampur dalam ibadah, afsadaha, maka akan merusak ibadah tadi. Wa ahbata, dan menggugurkan. Ahbata, menggugurkan atau menghapus. Al-amala, amal. Wa, dan sara, menjadi, sahibuhu, pelakunya. Sahibu, pelaku, hu-nya. Ya, kembali kepada kesyirikan, ya, pelaku kesyirikan. Sara, menjadi, sahibuhu, pelakunya, mina, dari, atau juga bisa kita artikan termasuk, al-khalidina, orang-orang yang kekal, fi, di dalam, an-nari, neraka. Perhatikan kalimat Syekh di sini, apabila engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila dia bercampur dengan ibadah atau masuk ke dalam ibadah, maka akan merusak ibadah tadi dan menghapus amal perbuatan, ya, menghapus daripada pahala amal perbuatan tersebut, dan pelakunya dia akan kekal di neraka. Maka ketahuilah, ya, arafta, engkau mengetahui, anna, bahwasanya ahamma, yang paling penting, ma, apa-apa, alaika, atas kau, atas kamu, ma'rifatu, mengenal atau mengetahui, dzalika, itu, ya, maksudnya kesyirikan, ya. Ya, saya ulangi, nggih, apabila kita telah mengetahui dan kita sepakat, nggih, kesyirikan itu menjadikan amal kita itu rusak, ya, dan tidak diterima oleh Allah, ya. Kalau ketika meninggal tidak sempat bertobat pada Allah, maka kita akan menjadi kekal di neraka selama-lamanya. Nah, berarti urusannya besar, kan? Ya. Maka ketahuilah, nggih, kata beliau, maka ketahuilah, maka sepenting-penting hal yang harus kita ketahui yaitu apa? Mengetahui kesyirikan. Supaya apa? Ya, supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Karena dalam sebuah doa, ya, Nabi juga pernah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau sedangkan aku mengetahui. Lanjutannya, wa astaghfirulaka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepada Engkau, ya Allah, ya, terhadap apa yang tidak saya ketahui.
Berarti kadang orang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Maka sekali ikhwafillah, mengetahui hakikat kesyirikan itu hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari segala macam hal. Ya. Jadi pentingnya kita mempelajari kaidah ini supaya satu tadi nggih. Selain kita mengetahui tentang hakikat tauhid, kita juga mengetahui tentang kesyirikan. Nggih. Kita lanjutkan. La'alla, semoga, ya, boleh kita artikan agar supaya, boleh agar supaya atau semoga Allah an bahwasanya yukhallisa membebaskan kamu min dari hadhihi, apa hadhihi ini, ya, asyabakati, jaring, ya. Maksudnya syabakah, jaring kesyirikan, ya. Ini sekali lagi Syekh rahimahullah mendoakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan engkau, orang yang mempelajari risalah beliau, daripada apa? Jaring ini, yaitu daripada kesyirikan. Wahia, dan dia biasa diartikan dalam terjemah yaitu wa dan hiya, dia syabakah tadi, ya, atau yaitu asyirku, syirik billahi, kepada Allah. Alladzi, yang qala, telah berfirman Allahu, Allah Ta'ala, yang maha tinggi, fihi, padanya, atau tentangnya, ya, tentang kesyirikan tadi. Dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, ya, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, ya, kesyirikan, ya, bahwasanya yushraka bihi, Allah dipersekutukan, atau dengan kata lain Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni maduna dzalika, selain itu, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ikhwafillah, dari ayat ini Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya pendapat bahwasanya kesyirikan walaupun sekecil apapun tetap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang meninggal membawa dosa kesyirikan kecil, dan kita tahu kesyirikan kecil tidak akan menjadikan kekal di neraka, tapi tetap itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang meninggal dengan membawa dosa-dosa besar, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini ditutup oleh Syekh, wadzalika, dan kesyirikan itu bi, dengan ma'rifati, mengenal atau mengetahui, ya, maksudnya kita akan tahu hakikat syirik, yaitu bi ma'rifati, dengan mengenal arba'i, 4 qawaidah, kaidah-kaidah, qawaidul arba yang akan kita bahas ini, ya. Jadi 4 kaidah ini, dzakaraha, yang telah menyebutkannya Allahu, Allah Ta'ala, yang maha tinggi, fi, di dalam kitabihi, kitabnya, ya. Jadi kesimpulan terakhir ini, kalau kita ingin mengetahui hakikat kesyirikan, maka pelajari 4 kaidah ini, yang mana 4 kaidah ini, ya, diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya, artinya bukan pendapat pribadi beliau, ya, ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai penutup, ya, hendaklah tadi, ya, kita membiasakan doa agar supaya terhindar dari kesyirikan, walaupun kita mengetahui, dan juga dari kesyirikan yang tanpa kita sadari, ya, karena kita tidak tahu, ya, terbatasnya umur kita,
itu tidak akan bisa mempelajari semuanya ya. Tapi yang jelas Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa daripada berlindung kepada kesyirikan ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, tafadhol. Ya. Riba dosa kesyirik napa mboten? Bukan ya. Riba itu dosa maksiat. Ya. Maka lebih besar mana syirik kecil dengan riba? Lebih besar syirik. Ya. Orang meninggal dengan membawa dosa riba masih memungkinkan diampuni oleh Allah. Ya. Sekiranya dia diazab oleh Allah tidak menjadikan dia kekal di neraka. Dan azabnya tidak seberat syirik kecil, apalagi syirik besar. Makanya para ulama membagi dosa yang paling besar itu syirik ya. Turunannya nanti bawahnya lagi syirik kecil. Baru setelah itu kabair, dosa-dosa besar ya. Maka dosa besar itu di bawah syirikan kecil ya. Berarti kesempatan mending mabuk daripada syiriknya, mending zina daripada syirik ya. Tidak seperti itu cara memahami ya. Ya, kalau seperti itu bisa jadi nanti kita diadab oleh Allah karena dosa zina atau dosa mabuk yang kita lakukan. Ya. Bisa dipahami insya Allah ya. Jadi walaupun syirik kecil, dia dosanya lebih besar daripada berzina dan membunuh. Ya. Ada lagi mungkin 1. Syukran. Jadi pertanyaan ini sebenarnya mewakili semua kondisi yang ada di umumnya kaum muslimin. Saya yakin, mungkin di antara kita ada sebagian saudara kita atau mungkin orang tua kita mungkin kadang masih terjerumus dalam kesyirikan. Nah, ikhwah fillah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tugas kita cuma menyampaikan. Ya, paham Tugas kita cuma menyampaikan. Coba perhatikan firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa bihi ilm. Jika orang tua kalian jahadaka, ya asal katanya dari jihad, bersungguh-sungguh yang memaksa kita untuk berbuat kesyirikan ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa bihi ilm fala tuti'huma. Kata Allah jangan taati ya. Tapi kalimat setelah itu indah ya wafillah ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulah mereka di dunia dengan ma'ruf. Walaupun mereka pelaku kesyirikan, walaupun mereka berjuang sekuat tenaga menjadikan kita untuk syirik, tapi sahibhuma fid dunya ma'rufa, kita pergauli mereka dengan baik. Bisa jadi ketika kita melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala ini, mempergauli dengan baik, mereka akan cenderung akhlaknya ini bagus, akhirnya akan meniru kita. Ya, dari sebab akhlak dia akan kembali kepada jalan yang benar. Jadi yang pertama tugas kita untuk menasihati seperti itu. Terus bagaimana cara kita menasihati mereka supaya tidak menyinggung? Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, kalau kita bisa mengobati dengan cara Islam, seperti ruqyah, bekam, itu bisa menjadi sewasilah Dan pengalaman beberapa ikhwah yang suka meruqyah itu, ketika mereka kita obati, kita ruqyah, kemudian kita nasihati tentang tauhid itu, subhanallah, mau loh. Bahkan kita suruh, Pak, tolong kalau di rumah ada jimat, ada sesuatu yang dulu digunakan untuk atau yang didapat dari dukun dan sebagainya, tolong kumpulkan. Itu segera dikumpulkan. Nah, itu saya bawa ya Pak. Ya silahkan monggo. Dari sana bisa kita ambil faedah kalau kita punya kemampuan untuk bisa mengobatinya, dan itu cara untuk bisa menjadikan kita masuk atau memasukkan dakwah tauhid ini. Jadi yang pertama tugas kita cuma menyampaikan. Yang kedua melakukan dengan cara yang ma'ruf. Ya, di antara sekian caranya tadi melalui pengobatan ruqyah syariah. Seperti itu mungkin bisa dipahami ya. Wallahu ta'ala alam, mungkin sedikit ini kita bisa mendapatkan faedah agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.